Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak kelas 5. Bertemu lagi dengan saya Pak Agus. Kita kali ini akan memulai pelajaran matematika. Pelajaran pertama materinya tentang penjumlahan dan pengurangan dua pecahan. Oke, kita akan buka slide-nya. Ya, matematika kelas 5 pelajaran 1 penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama kali kita akan bahas yaitu adalah menjumlahkan pecahan biasa. Masih ingat kan pelajaran tentang pecahan di kelas 4? Coba deh dikepoin lagi buku matematika kelas 4-nya. Apaan sih pecahan tuh? Yuk, yang masih ingat nggak? Pecahan biasa. Nih, coba nih perhatikan gambar di bawah ini. Oke, ini ada gambar kue ulang tahun. Sedap ya. Siang-siang ini kayaknya enak nih. Nah, ini kita punya gambar satu kue yang utuh. Nah, misalkan kue ini saya sederhanakan gambarnya jadi sebuah lingkaran. Oke, ini jadi sebuah lingkaran dan lingkarannya kita bagi dua menggunakan garis putih ini. Kita bagi dua. Oke, jadi ada bagian atas, ada bagian bawah. Nah, tadi satu lingkaran kita bagi menjadi dua, sehingga didapatlah pecahannya 1/2. Satu lingkaran dibagi dua. Yang bagian bawah juga dapat pecahannya 1/2. Oke. Kalau di sebelah sini, satu lingkaran kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4. 4 bagian. Sehingga kita punya pecahan 1/4. Didapat dari satu lingkaran kita bagi 4. Sehingga masing-masing ini pecahannya adalah 1/4. 1/4, 1/4, dan 1/4. Oke, nah itu pecahan. Nah, ini sudah dibahas di kelas 4. Oke, kita lanjutkan. Jadi, sekarang sudah ingat lagi kan tentang pecahan? Contoh pecahan kue ulang tahun tadi merupakan bentuk dari pecahan biasa. Apa sih pecahan biasa? Bentuk pecahan biasa itu hanya terdiri dari pembilang yang letaknya ada di atas dan penyebut yang letaknya ada di bagian bawah. Nah, coba perhatikan nih pecahan ini. Pecahan 1/2. 1/2. 1 letaknya ada di atas, itu kita sebut sebagai pembilang. Oke, angka 1 yang letaknya ada di atas kita sebut sebagai pembilang, dan angka 2 yang letaknya di bawah kita sebut sebagai penyebut. Ya, ini sudah. Ya, pasti sudah ingat lagi dong tentang pecahan. Oke, ini sudah dipelajari di kelas 4. Mudah-mudahan semua bisa. Kita lanjutkan. Oke, nah sudah semakin ingat kan nih tentang pecahan biasa. Sekarang kita lanjut bahas tentang penjumlahan pecahan. Nah, sebelum lanjut ke penjumlahan pecahan ya, coba perhatikan dulu nih bagian di bawah ini. Jadi sederhananya, penjumlahan pecahan itu kita bagi jadi dua. Yang pertama, penyebutnya sama. Yang kedua, penyebutnya berbeda. Jadi kalau untuk penjumlahan kita fokusnya pertama itu pada bagian penyebut. Yang tadi letaknya ada di bawah, ya. Jadi yang letaknya ada di bawah, bagian penyebut. Nah, kita fokus ke situ dulu. Jadi penjumlahan pecahan yang kalau biar sederhana, saya jadikan dua bagian. Ada yang penyebutnya sama, ada yang penyebutnya berbeda. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang sama. Bagaimana nih caranya? Ada yang sudah tahu?
Yuk, apakah ada yang sudah tahu bagaimana cara menjumlahkan dua pecahan dengan penyebut yang sama? Nah, coba deh sekarang kamu kepoin nih buku matematika kelas 5-nya. Coba dibaca, dipelajari. Bagaimana sih cara penjumlahan dua pecahan yang penyebutnya sama? Ini saya tulis huruf kapital semua biar fokus ke sini. Penyebutnya sama. Gimana ya? Gimana ya? Oke, coba dah kepoin dulu bukunya. Saya tunggu dah nih. Coba dikepoin buku matematika kelas 5-nya, dibaca, dipelajari. Ada kok di buku caranya bagaimana. Udah? Udah dikepoin belum? Kalau sudah, kita lanjut nih. Lanjut ya. Oke, kalau kalian sudah kepoin buku matematikanya, pasti tahu dong bagaimana caranya. Yep, coba dibuka buku paket ya, halaman 4. Ada di bagian bawah bukunya, tulisannya dicetak tebal, warnanya hitam tebal, ya. Nah, katanya penjumlahan dua pecahan yang penyebutnya sama. Langsung saja jumlahkan pembilangnya. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, langsung aja tuh pembilangnya kita jumlahkan, kita tambahin. Nah, contoh nih. Contoh kita punya penjumlahan dua pecahan 1/4 ditambah 2/4. Perhatikan penyebutnya, ini penyebutnya 4 dan yang ini penyebutnya juga 4. Sudah sama? Sudah sama. Jadi gimana caranya? Jumlahkan pembilangnya. Oke, jadi langsung kita jumlahkan pembilangnya 1 ditambah 2. Untuk penyebutnya tidak usah dirubah-rubah. Tetap angkanya 4. Nah, maka hasilnya adalah 3/4. Oke ya. Jadi untuk penyebutnya nggak perlu diapa-apain. Kalau dia 4, maka tulis saja 4. Oke. Yang kita perlu kerjakan adalah pembilangnya. Diapain? Ditambahin langsung. 1 ditambah 2. Dapat hasilnya 3/4. Nah, penyebutnya nggak dirubah. Karena penyebutnya 4, jadi tetap penyebutnya 4. Nggak berubah. Contoh yang kedua, kita punya pecahan 3/5 ditambah 1/2. Sorry, 3/5 ditambah 1/5. Penyebutnya sudah sama, yaitu angka 5. Maka penyebutnya tidak usah diapa-apain. Yang perlu kita kerjakan adalah pembilangnya. Pembilangnya di sini punya angka 3, di sini punya angka 1. Langsung diapain? Jumlahkan. Berarti tinggal 3 tambah 1/5, sehingga hasilnya adalah 4/5. Oke, jadi dari contoh yang kedua ini, penjumlahan pecahan 3/5 ditambah 1/5, dapatlah hasilnya 4/5. Caranya tinggal jumlahkan saja langsung pembilangnya. Jadi penyebutnya nggak usah diapa-apain. Bisa ya? Kalau bisa, ayo mencoba. Dicoba nih. Berapa hasil penjumlahan dari pecahan 4/9 ditambah 1/9? Nah, berapa nih hasilnya? Ingat, penyebutnya sudah sama. Caranya bagaimana? Langsung jumlahkan pembilangnya. Lalu yang kedua, penjumlahan pecahan 8/9 ditambah 1/9. Berapa hasilnya? Ini juga sama, penyebutnya sudah sama. Nah, caranya tinggal langsung jumlahkan pembilangnya. Oke, sudah dicoba? Berapa hasilnya? Yang ini berapa hasilnya? Yang ini berapa hasilnya? Dicoba ya. Oke, lanjut. Oke, kesimpulannya, pecahan itu sederhananya, misal kita punya satu kue utuh, lalu kita potong jadi 2 bagian, atau jadi 4 bagian. Jadi kalau satu kue kita bagi 2, maka jadilah pecahan 1/2. Lalu kalau kita punya satu kue, lalu kita bagi 4, maka jadilah pecahan 1/4. Mudah kan? Oke, nah tantangan nih, coba kalau misalkan ada satu kue,
dibagi 8. Maka jadi pecahannya berapa? Berapa pecahannya? Nah, oke. Nah, untuk penjumlahan pecahan ada yang bentuk soal ya atau bentuk pertanyaannya itu punya penyebut yang sama dan ada yang penyebutnya berbeda. Tadi kalau untuk penyebut yang sama mudah ya. Ya, ini dia ada penjelasannya nih. Untuk penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama, caranya langsung saja jumlahkan pembilangnya. Mudah kan? Mudah kan? Ya, insyaallah mudah lah ya. Semoga bisa dimengerti penjelasan singkat terkait materi matematika untuk penjumlahan dua pecahan yang penyebutnya sama. Oke, terima kasih banyak. Coba sekarang kalian berlatih dari buku paket matematika kelas 5-nya, buka halaman 7, ada bagian ayo berlatih. Coba dikerjakan, nggak usah banyak-banyak, 2 nomor aja, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Nah, kalau mau meningkatkan kemampuan, coba cari-cari di buku yang lain atau dari internet soal-soal latihan penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama. Cari yang penyebutnya sama, coba berlatih dulu. Semakin sering berlatih, insya Allah kamu bisa semakin jago mengerjakan soal-soal penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama. Tetap semangat, semangat pembelajaran jarak jauh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.